warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku ketua kelompok dari grup ini, Kiki Aulia Rizky, beserta ketiga teman-teman anggota kelompok saya, Promindo Selitonga, Franky Jaya Putra, dan Santi Melisa Burugintin, ingin mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami mengenai bank yang kami teliti, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Baiklah, langsung saja kami akan membahas presentasi kami yang dimulai dari sejarah Bank Negara Indonesia itu sendiri. Bank Negara Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin oleh seorang direktur utama. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 oleh Margono Joyo Hadikusumo. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946 menjadi bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Pada 1955, peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank bank devisa. Produk-produk tabungan yang ada pada Bank Negara Indonesia antara lain adalah BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI Giro, BNI Deposito, BNI Dolar, dan BNI Haji. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis keuangan Bank Negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman kami Franky Jaya. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu analisis keuangan Bank Negara Indonesia. Yang pertama, rasio likuiditas terbagi dua. Yang pertama, quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019, 845.605.208 dibagi 723.089.629 dikali 100% sama dengan 1,17%. Pada tahun 2018, 808.572.011 rupiah dikali 100% dibagi 700.495.127 sama dengan 1,15%. Yang kedua, current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019, 845.605.208 dibagi 723.089.629 rupiah dikali 100% sama dengan 1,17%. Pada tahun 2018, 808.572.011 rupiah dikali 100% dibagi 700.455.127 rupiah sama dengan 1,15%. Rasio solvabilitas terbagi dua. Yang pertama, debit rasio. Rumusnya total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2019, 789.089.629 rupiah dikali 100% dibagi 845.605.208 rupiah sama dengan 0,85%. Pada tahun 2018, 700.495.127 rupiah dibagi 808.572.011 rupiah dikali 100% sama dengan 0,86%. Yang kedua, debt equity ratio sama dengan utang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2019, 60.320.517 rupiah dibagi 122.515.579 rupiah dikali 100% sama dengan 0,04%. Pada tahun 2018, 55.111.923 rupiah dikali 100% dibagi 108.076.800
Rp1.484 sama dengan 0,51%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini akan melanjutkan yaitu rasio probabilitas, yang itu satu return of equity atau ROE, yaitu rumusnya laba bersih sesudah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. 2019 yaitu ROE-nya 15.508.583 perak dikali 100% dibagi 515.559 perak, yaitu hasilnya 0,13%. Yang 2018 yaitu ROE-nya 15.091.763 dibagi 108.884 dikali 100%, yaitu hasilnya 0,14%. Yang kedua, return on total asset atau ROE. Rumusnya laba bersih sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. 2019 yaitu ROE-nya 15.508.584 perak dibagi 605.208 perak dikali 100%. ROE-nya yang itu hasil ROE-nya 0,14%. Yang 2018 yaitu ROE-nya 15.091 perak 763 perak dikali 100% dibagi 11 rupiah, yaitu hasilnya 0,02%. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu rasio profitabilitas. 1. ROI. ROI yaitu rumusnya laba bersih sesudah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Yang tahun 2019-nya ROI-nya 15.853.803 rupiah dikali 100% dibagi 122.515.579 rupiah, yaitu ROI-nya 0,13%. Yang 2018-nya ROI-nya yaitu 15.091.763 rupiah dikali 100% dibagi 108.076.884 rupiah, yaitu ROI-nya 0,14%. Yang kedua yaitu ROI, yaitu laba bersih sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2019 yaitu ROI-nya 15.008.554 rupiah dikali 100% dibagi 85.065.208 rupiah. Hasil ROI-nya yaitu 0,14%. Tahun 2018 ROI-nya yaitu 15.091.763 rupiah dikali 100% dibagi 88.572.100 rupiah, yaitu ROI-nya 0,02%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan hasil presentasi rekan saya Santi Melisa Boruginting
Saya akan melanjutkan dari rasio profitabilitas yang nomor 3, yaitu return of asset atau ROA. Pada tahun 2019, ROA-nya atau return of asset yaitu 19.369.106 rupiah dibagi 845.605.208 rupiah kali 100%, hasilnya 0,2%. Pada tahun 2018, return of assetnya 19.820.715 rupiah dibagi 808.572.011 rupiah kali 100%, hasilnya 0,03%. Kesimpulannya, hasil dari analisis dari rasio keuangan yang kami gunakan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada laporan keuangan Bank BNI pada tahun 2019-2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.